Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-12 Safar 1442 Hijriah, 29 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-23 Kitab Safinatun Najah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah pondok kita pada pengajian kitab Safinatun Najah. Marilah kita lanjutkan kembali ngaji kitab Safinatun Najah pada pasal An-Najasatu mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Atihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in. والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها جنوبها وشمالها ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ شريف هداية الله سنن gunung Jati مصنف هذا الكتاب الإمام الشيخ الفاضل سالم بن سمر الحضرمي ثم إلى حضرة الشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نووي الجاوي البنتني وإلى حضرة كي صالح دارت Ki Khalil Bangkalan, Ki Hashim Ash'ari, ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina Ki Al-Haj Maimun Zubair, Ki Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Ki Al-Haj Faqih Imam, Ki Al-Haj Junaidi Anas, Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun an-najasatu thalathun mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Kemarin kita sudah sama-sama membahas tentang beberapa kategori najis. Ada paling tidak 3 kategori najis. Dinamakan yang pertama najis mughalladhah, seperti najisnya anjing, babi, dan anak hasil perkawinan, baik anjing dengan anjing, anjing dengan babi, babi dengan babi, babi dengan anjing, perkawinan antara anjing dengan hewan lainnya, babi dengan hewan lainnya, dalam bentuk apapun hewannya, kecuali kalau dalam bentuk manusia. Kalau sudah dalam bentuk manusia, meski dia adalah katakanlah anak dari anjing dengan anjing, lalu lahirlah manusia, maka kalau bentuknya berupa manusia, hukumnya menjadi suci. Artinya dia berhak dan boleh untuk menjadi imam, boleh juga bergaul dengan sesama, ketika bersentuhan dengannya tidak sampai najis dan lain sebagainya, dengan hukum-hukum manusia pada umumnya. Kemudian kategori yang kedua adalah najis mukhaffafah. Kalau tadi mughalladhah artinya diberatkan hukumnya, maka yang kedua najis mukhaffafah, najis yang diringankan hukumnya. Ini nanti terkait dengan konsekuensi cara menghilangkan atau mensucikannya. Najis mukhaffafah yakni berupa satu contoh, yakni air kencingnya anak laki-laki. Laki-laki kecil, belum makan apapun dalam rangka untuk kekuatan dirinya, pertumbuhan dirinya, kecuali yang ia konsumsi hanya air susu, baik air susu ibunya ataupun air susu formula, yakni misal air susu formula dari air susu kambing atau air susu sapi. Dan catatan yang ketiga adalah belum mencapai usia 2 tahun. Jadi anaknya laki-laki belum mengkonsumsi apapun, artinya yang dikonsumsinya itu hanya air susu, baik air ASI ataupun susu formula ataupun susu kambing, susu sapi. Kecuali air susu, kecuali misalkan hanya minum obat, ini masih dihukumi mukhaffafah. Artinya ada anak kecil, dia hanya menyusu kepada ibunya, tapi pernah juga minum obat, itu tidak apa-apa. Ketika ia belum berumur usia 2 tahun, lalu air pipisnya menjadi najis mukhaffafah. Lalu yang ketiga, pada malam hari ini kita akan melanjutkan wal mutawassitatu utawi najis mutawassitoh.
Wal mutawassitatu utawi najis mutawassithah iku sairun najasati sekarine piro-piro najis. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassithah iku sairun najasati sekarine piro-piro najis. Kategori yang ketiga adalah najis mutawassithah. Secara harfiah, mutawassithah itu artinya yang tengah-tengah, yang sedang, tidak berat hukumnya, tidak pula ringan. Jadi tengah-tengah hukumnya. Nah, najis mutawassithah itu adalah najis-najis selain mukhaffafah, mohon maaf, najis-najis selain mughalladzah dan mukhaffafah. Jadi najis lain dijelaskan Ma'lam, kita harus paling tidak sedikit mengetahui apa sih definisi dari najis, baik definisi secara kebahasaan ataupun definisi secara istilah. Ma'lam annan najasata lughatan ma yustaqdzat walau tahiran. Ini secara kebahasaan. Secara kebahasaan najis adalah segala sesuatu yang dianggap menjijikkan. Apa yang menurut orang Arab hal itu menjijikkan berarti najis secara bahasa. Maka kabusaqin wa maniyyin wa makhatin. Maka kalau secara bahasa ludah, air liur, air mani, dahak, itu secara bahasa orang Arab menganggap bahwa itu jijik. Orang menganggap bahwa dahak air ataupun air udah minta abang itu tuh dianggap masukin. Maka secara bahasaan tiga secara bahasa. Oleh karena secara bahasa hal itu dikatakan najis secara bahasa. Ini kita tidak berbicara secara istilah. Oleh karena secara bahasa itu dikatakan najis, maka di sini dijelaskan wa yahrumu aklu dzalika ba'da ayyakhruja min ma'iddatihi. Haram untuk memakan tiga hal tersebut setelah keluar dari pencernaannya. Mohon maaf, ada orang meludah, sudah keluar dari dalam perut. Lalu si ludah itu dimakan lagi, maka haram. Dahak dikeluarin lalu ataupun dilepein, habis itu disedot lagi. Mohon maaf, ini contohnya saja. Ataupun
sperma. Makan 3 hal tersebut, mengkonsumsi 3 hal tersebut haram. Meski secara istilah 3 hal tadi hukumnya suci. Mani, ludah, dahak itu suci. Suci hukumnya. Kalau najis hanya dari segi bahasanya saja. Segi bahasaan saja. Haram makan 3 hal tadi illa linahwi sholatin, kecuali memang karena tujuan kemaslahatan. Ya, tujuan kemaslahatan. Ya, barangkali ya kemaslahatan. Ada orang contoh dalam dunia pesantren ada istilah tabarruk, ngalap barokah. Dulu saya sering melihat langsung Mbah Maimun itu meludahi anak kecil ataupun santri yang sudah besar, kemudian disuruh mangap oleh Mbah Maimun. Coba buka mulutnya, kemudian bangun Mbah Maimun kemudian meludah di mulutnya tuh, telan. Nah, itu tabarruk, ngalap barokah, kemaslahatan, maka boleh, tidak haram. Bahkan saya sendiri sering mendengar anak-anak kecil yang pernah menelan ludahnya Mbah Maimun itu dilalah Allah memberikan ma'unah, Allah memberikan izin anak ini yang tadinya nakal menjadi artinya tidak nakal lagi, dan lalu kemudian akhlaknya menjadi baik, bahkan barokahnya bisa menjadi dia termotivasi untuk belajar. Nah, itu linahwi sholahin kalau begitu, untuk kemaslahatan, ngalap barokah. Dan memang ini bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya barokah tentu akan menganggap hal itu sesuatu yang bakalan menjijikkan, sesuatu yang bahkan bisa mencemooh apa yang saya ceritakan tadi. Tetapi kita tahu, misalkan orang, ini lagi-lagi tentang tabarruk ya, lagi-lagi tentang tabarruk. Bahkan kita misalkan meminta air kepada kiai, biasanya kiainya itu meludahkan air ludahnya ke air yang akan didoakan itu, yang didoakan itu, dan itu menjadi barokah, Jadi mengkonsumsi 3 hal tadi dihukumi haram kalau mengkonsumsi kembali yang dikatakan. Kalau tidak ada tujuan linahwi sholahin, tapi kalau ada tujuan linahwi sholahin, wa syar'an, lalu secara syariat, secara hukum fikih, pengertian dari najis adalah mustaqdarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhis. Sesuatu yang dianggap menjijikkan oleh kalangan orang Arab, sesuatu yang dianggap menjijikkan yang bisa
menghalangi keabsahan sholat, bisa mengganggu keabsahan sholat, membuat sholatnya tidak sah. Haitsulah murakhisa, sekiranya tidak ada sesuatu yang meringankan, tidak ada sesuatu yang memperbolehkan, kecuali ada dispensasi. Contoh dispensasi kayak orang sholatnya faqidut tahurain yang beberapa waktu lalu saya jelaskan. Mau sholat, mau wudu tidak ada air, mau membersihkan najis tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu yang suci. Dia waktunya sholat, ya sholat, meski ia membawa najis. Nah, faqidut tahurain itu sebagai murakhis, sebagai sesuatu ataupun dispensasi, sesuatu yang memperbolehkan orang sholat dengan membawa najis. Sholatnya namanya sholat lihurmatil waqti. Kemudian najis mutawassithah itu apa saja? Imam Nawawi Banten atau Syekh Nawawi Banten dalam syarahnya mengelompokkan menjadi paling tidak ada 20 macam. 20 macam najis mutawassithah. Yang pertama al-awwal baulun. Air kencing, air seni, urin. Itu bukan urin yang najis mukhaffafah yang tadi disebutkan. Ini berarti urin orang dewasa atau urin anak kecil perempuan atau urin anak kecil laki-laki, tetapi anak kecil laki-laki ini dia sudah mengkonsumsi selain ASI, selain air susu. Jadi dia sudah makan bubur sereal kah, sudah makan biskuit dan lain sebagainya. Maka meski dia anak laki-laki, meski usianya belum genap 2 tahun, namun karena sudah mengkonsumsi selain air susu, urinnya, air kencingnya menjadi najis mutawassithah. Wa minhu al-hasad allati takhruju aqibahu. Termasuk najis adalah batu ginjal ya. Orang bilang batu ginjal. Batu yang keluar dari urin setelah orang pipis, kemudian mungkin batu ginjalnya keluar ya. Batu yang mengkristal itu kan hakikatnya adalah urin yang sudah membatu. In tayaqqana in'iqaduha minhu, kalau memang betul-betul kita memastikan batu tersebut adalah urin yang sudah membatu, urin yang sudah mengkristal. Wa illa fayya mutanajjisatun. Kalau kita tidak yakin, artinya ini kayaknya bukan batu urin deh, bukan batu ginjal deh, bukan batu yang mengkristal deh. Batu biasa yang mungkin orang dia mengkonsumsi tertelan lalu keluarnya lewat urin, misal contoh saja, atau enggak lewat feses. Batu tadi tetap suci, hanya terkena najis, dihukumi mutanajjis. Yang kedua wathani al-madhiyu. Yang kedua adalah madhi. Masuk najis mutawassithah adalah madhi. Madhi itu apa? Ma'un asfaru thaqinun yakhruju ghaliban 'inda thawrani syahwah bila ladzatin walau bila syahwatin qawiyatin. Madhi adalah cairan yang
kuningnya, cairan ya lebih cenderung ke kuning daripada bening. Nah, cairan kuning yang keluar ketika orang dalam puncak syahwat. Inda tawran syahwat. Jadi ketika orang dalam puncak syahwat sebelum ejakulasi, mohon maaf, biasanya baik laki-laki ataupun perempuan mengeluarkan cairan dulu. Nah, cairan ini disebut cairan madhi, najis hukumnya. Kalau mani malah justru tidak najis. Walau bila syahwat itu qawiyatin, walaupun misalkan syahwat tidak terlalu syahwatnya tidak terlalu kuat, tapi tiba-tiba keluar dari alat kelamin kita. Au ba'da futuriya fala yakun illa minal baligh. Wa aktsaru ma yakunu fin nisa 'inda mula'abatihinna wa hayjani syahwatihinna. Nah, yang apa namanya, mayoritas kalau perempuan memang keluarnya ketika dia dalam puncak syahwat, ya, ataupun sudah syahwat biasanya keluar cairan itu madhi, namanya dinamakan cairan madhi, hukumnya najis. Wa rubbama yakhruju minasy-syakhs la yahussu bih. Ya, terkadang pula cairan ini keluar tanpa terasa tiba-tiba keluar, tidak karena berdasar syahwat syahwat gak terlalu, tapi tiba-tiba keluar cairan. Nah, itu madhi, najis. At-talitsu wadi. Kemudian yang ketiga wadi. Kalau tadi madhi, kalau ini wadi. Wadi itu ma'un abyadu kadarun takhinun yakhruju imma 'aqibal bauli aw 'inda hamli syai'in thaqilin. Wadi biasanya umumnya ataupun dari segi jenisnya adalah cairan yang berwarna putih, kemudian kental. Cairan berwarna putih pekat, kental, biasanya keluarnya itu mengiringi pipis. Orang habis pipis, terakhirnya biasanya kental keluar teh, setelah itu wadi, najis hukumnya. Au 'inda hamli syai'in thaqilin, atau cairan ini biasanya keluar pada orang yang misalkan mengangkat beban berat. Orang mengangkat, ini orang tidak terbiasa, bukan kuli panggul, kemudian dia mengangkat berat. Biasanya keluar cairan dari alat kelamin, itu wadi, najis. Ya, kemudian yang keempat, rawthun min ghaitin wa ghairihi. Rawth itu ya feses, ya. Feses kotoran, baik kotoran ini keluar ketika orang BAB ataupun keluar misalkan ya na'udzubillah min dzalik, misalkan orang kebocoran di salah satu anggota tubuhnya, bocor lalu keluar feses itu. Walau min samakin wajarodin, meski feses itu, kotoran itu keluar dari belalang, dari ikan maupun belalang. Kotorannya ikan, kotorannya belalang itu najis. Wa yajuzu qalyus samak hayyan, boleh. Kalau tadi kotorannya itu najis,
Namun kalau ikannya itu kecil, idza kana shaghira wa yajuzu qalyus samaki hayyan wa kadza ibtila'u. Boleh menggoreng ikan hidup-hidup. Jadi yang biasa kita saksikan misalkan tukang pecel lele tidak mau menggorengnya itu tidak dimatikan dulu, masih bejat karena dia nyemplung di air panas. Wa kadza ibtila'uhu idza kana saghiran. Lalu kemudian kotoran yang ada di dalamnya gimana? Ya digoreng. Wa yu'fa anhu, dima'fu, hukumnya najis tapi dima'fu. Wa kadza ibtila'uhu idza kana saghiran, pun demikian boleh pula menelan langsung ikan yang kecil termasuk wa yu'fa amma fi batinihi. Kotoran ikan yang ada di dalam ikan tadi yang ditelan ikut bersamaan dengan ditelannya ikan tadi itu dimakan, tidak apa-apa. Keempat, jadi kotoran. Feses. Kemudian yang kelima, al-khamisu kalbun. Nah, ini mungkin bagi ini juga jadi tanda tanya ini. Kalbun walau mu'allaman bis-sayd. Ini pendapatnya Imam Nawawi mungkin yang secara pribadi yang mengatakan bahwa anjing itu termasuk najisnya najis mutawassithah. Makanya di sini dimasukkan najis. Kalbun, anjing, walau mu'allaman, meski anjing terlatih untuk berburu atau anjing terlatih untuk menjaga tanaman ataupun menjaga hewan ternak. Baik. Atau mungkin Imam Syekh Nawawi Banten sedang menjelaskan najis secara keseluruhan, makanya anjing termasuk najis. Tapi ini termasuk mungkin Imam Nawawi memiliki pendapat anjing termasuk najis mutawassithah. Lepas dari kontroversi itu, beliau Syekh Nawawi Banten menjelaskan fil kalbi asyru khisalin, menjelaskan tentang ada 10 sifat anjing yang terpuji. Di sini di syarahnya fil kalbi asyru khisalin mahmudah. Ada seekor anjing itu memiliki 10 sifat yang terpuji. Yang bagi lil mukmini alla yakhluwa minha. Ya, sebaiknya seorang mukmin itu memiliki sifat-sifat tersebut. Artinya secara sifatnya. Apa saja sifat anjing yang terpuji itu? Awwaluha la yazalu ja'ian. Anjing itu yang pertama selalu lapar. Anjing itu lapar, selalu menahan lapar. Wahadi sifatus salihin. Sifat ini adalah sifatnya orang-orang saleh. Orang saleh itu gak kebanyakan makan. Walaupun makan, ya tidak banyak-banyak, lebih banyak menahan lapar. Itu orang saleh. Yang kedua, la yanamu minal laili illa qalilan. Anjing itu kalau malam hari tidurnya sedikit.
sedikit tidur di malam hari. Wa hadhihi min sifatil mutahajjidin. Ini tuh sifatnya orang ahli tahajud. Sedikit tidur di malam hari. Itu sifatnya anjing, itu sedikit tidur di malam hari. Kemudian yang ketiga, lau turida fil yaumi alfa marrah ma bariha an babi sayyidih. Anjing itu sekalipun diusir 1000 kali oleh tuannya, sekalipun diusir oleh tuannya, oleh majikannya 1000 kali setiap hari, ma bariha an babi sayyidih, dia tidak akan meninggalkan pintu rumah majikannya. Diusir lalu sana kamu, balik lagi. Itu hebatnya anjing, loyal sama tuannya, sama majikannya. Wa hadhihi min alamatus shadiqin, tandanya orang-orang yang shadiq, orang yang terpercaya, orang yang benar. Kemudian sifat mahmudah yang keempat, idza mata lam yakhluf mirothan. Anjing ini kalau mati tidak ninggalin warisan. Tidak ninggalin harta warisan. Wa hadhihi min alamatiz zahidin. Ini tandanya orang-orang syukur. Yang kelima, ayyaqna'a minal ardi bi adna mawdi'in. Anjing itu selalu menerima meski dia di tempat terendah sekalipun, di tempat paling remeh sekalipun, menerima. Wa hadhihi min alamatir radin. Tipikal orang-orang yang ridho terhadap ketentuan Allah. Kemudian tipikal selanjutnya, ayyanzura ila kulli man yara hatta yutraha lahu luqmatun. Wa hadhihi min akhlaqil masakin. Anjing itu selalu melihat terhadap orang yang memperhatikannya. Jadi melihat dan terkenang terhadap orang-orang yang memiliki perhatian kepadanya. Hatta yutraha lahu luqmatun, dan sampai kalaupun makanan, dia tidak berani mencuri kayak kucing. Tidak berani mencuri kayak kucing. Kalau kucing berani mencuri, tapi kalau anjing, dia tidak berani mencuri. Jadi menunggu orang memberikan perhatian. Ayyanzura ila kulli man yaraya, atau menunggu kepada orang, menunggu orang yang memberikan perhatian kepadanya, sampai orang tersebut memberikan makan. Wa hadhihi min akhlaqil masakin. Ini akhlaknya, tata keramanya orang-orang miskin itu nggak berani ngambil, nggak berani dirobot. Jadi lebih pada menunggu orang-orang yang berbelas kasihan. Kemudian yang ketujuh, annahu law turida wa hutiya alaihi turab fala yakhdab wala yahqid. Anjing itu sekalipun ia diusir, taburi debu, dia nggak marah dan nggak punya unek-unek, nggak dendam. Wa hadhihi min akhlaqil asyiqin. Ini tipikal tata krama akhlaknya orang-orang yang merindukan Allah. Jadi gak marah, gak gampang marah. Tipikal yang ke-8, sifat yang terpuji dari anjing yang ke-8 adalah idza ghuliba ala mawdi'ihi yatrukuhu wa yadhhabu ila ghairihi. Kalaupun
tempatnya itu dikuasai sama orang, ya sudah, dia kemudian mencari tempat lain. Ini tipikal min af'alil hamidin, tipikal orang-orang yang memuji. Kemudian yang ke-9, idza ujdiyalah ay u'tiyalahu luqmatun akalah wa bata 'alaiha. Kalau dia diberi makanan meski satu potong, ya sudah, dia bahkan semalaman kuat, dia tidak meminta lebih. Wa hadhihi min alamatil qani'in, ini tipikal orang-orang yang menerima akan pembagian Allah. Yang ke-10, annahu idza safara min baladin ila ghairiha lam yatazawwad. Anjing kalau dia bepergian, berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain, dia nggak memiliki bekal, nggak berbekal. Wa hadhihi min alamatil mutawakkilin. Ini tipikal orang-orang yang bertawakal. 10 hal ini menjadi kriteria 10 sifat terpujinya anjing. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Yang ke-6, as-sadisu khinzir. Ya ini secara umum berarti ini najis ya. Jadi secara umum, jadi tidak memandang tidak mengklasifikasikan ini, tidak dikategorikan ini mutawassito, mughallad ataupun mukhaffafah, ini najis secara umum. Makanya di sini yang ke-6 adalah babi. Ini berdasarkan ayat innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Daging babi itu haram. Najis ya. Babi itu najis. As-sabi' yang ke-7, far'u kullin minhuma ma'a ghairi. Anak dari anjing ataupun babi ataupun salah satu di antara keduanya. Yang ke-8, maniyah, spermanya anjing, spermanya babi, spermanya anak dari anjing ataupun babi. Bikhilafi mani ghairiha la ittalata. Berbeda dengan spermanya selain 3 hewan ini. Spermanya selain anjing, selain spermanya babi, selain spermanya anak peranakan dari anjing babi, anjing dengan babi ataupun dengan hewan yang lain. Selain itu, maka hukum maninya adalah suci. Al-'arq, sebagaimana keringat. Yang ke-10, al-'ashir, termasuk yang 9. Tadi yang ke-8 air maninya anjing, air maninya babi, air maninya anak dari kedua ataupun salah satu. Yang ke-8, yang ke-9 adalah ma'u qarhin taghayyara ta'muhu aw rihuhu aw launuhu. Cairannya bisul ataupun cairannya cacat.
cairan bisul, cairannya cacar yang sudah berubah bau ataupun rupa ataupun warnanya. Li'annahu cairannya bisul ya. Nanahnya bisul kemudian disudak atau dikeluarkan, cairan keluar, nanahnya itu najis. Fa illam yataghayyar fa tahirun. Kalau cairannya bisul tadi itu masih murni, tidak berubah salah satu, baik itu warna tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya juga tidak, ataupun rupanya, rasanya juga tidak berubah, maka suci air bisul tadi. Kalau artu, bagaimana kita? Al-ashiru wallahu a'lam. Jadi 9 hal ini yang insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. 9 hal yang telah disebutkan tadi adalah jenis-jenis najis. Begitu insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Baik Mas Hari, saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, maka Mas Ari barangkali ada yang perlu sama-sama diskusikan bareng-bareng. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali.